أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sebelum ini telah disampaikan perihal pensyahidan Hadrat Utsman radhiyallahu anhu mengenai peristiwa di hari-hari setelah pensyahidan. Secara singkat, Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu menulis sebagai berikut. Sekarang Madinah berada di bawah kuasa mereka, yakni para pengacau. Di hari-hari itu, apa yang orang-orang itu lakukan sangatlah mengherankan. Meskipun mereka telah mensyahidkan Hadrat Utsman, mereka menolak untuk menguburkan beliau. Dan hingga 3 hari beliau tidak dapat dikuburkan. Akhirnya, sekelompok sahabat bertekad dan menguburkan beliau di waktu malam. Orang-orang itu tetap saja menghalanginya, namun ini dapat diredam karena seruan perlawanan keras dari beberapa orang. Mengenai Hadrat Utsman radhiyallahu anhu, Hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menubuatkan, diriwayatkan oleh Hadrat Abu Musa Asy'ari bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke suatu kebun dan memerintahkan saya untuk menjaga pintu kebun. Seketika itu seorang datang meminta izin masuk. Rasulullah SAW bersabda, biarkan ia masuk dan berikan ia kabar suka surga kepadanya. Saat saya lihat, ternyata ia adalah Hadrat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian datang lagi seorang yang meminta izin untuk masuk. Maka Rasulullah bersabda, biarkan ia masuk dan berikan ia kabar suka surga. Saat saya melihat, ternyata orang itu adalah Hadrat Umar radhiyallahu anhu. Kemudian seorang lagi datang dan meminta izin masuk. Lalu Rasulullah SAW diam sejenak dan bersabda, biarkan ia masuk dan berikan ia kabar suka surga. Pada akhirnya, kami melihat satu musibah besar akan menimpanya. Saat saya melihat, ternyata orang itu adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Hadrat Anas meriwayatkan bahwa Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam menaiki puncak Uhud dan bersama beliau ada Hadrat Abu Bakar, Hadrat Umar, dan Hadrat Utsman. Lalu puncak Uhud bergetar dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, Uhud, diamlah engkau. Perawi berkata, seingat saya beliau pun menghentakkan kaki beliau dan bersabda, di atas engkau saat ini ada sesosok nabi, seorang siddiq, dan 2 orang syahid. Hadrat Ibnu Umar menjelaskan, ketika Rasulullah menyebutkan sebuah kekacauan atau kekisruhan, Rasulullah bersabda, sosok ini akan dibunuh dalam keadaan terzalimi. Beliau bersabda demikian seraya mengisyarahkan pada Hadrat Utsman. Adapun yang diketahui mengenai yang ditinggalkan Hadrat Utsman, Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah menjelaskan, di hari Hadrat Utsman disyahidkan,
di perbendaharaan beliau terdapat 30.500.000 dirham dan 150.000 dinar. Semuanya telah dirampas. Di Rabazah pun beliau meninggalkan 1.000 unta. Rabazah adalah kampung yang terletak sejauh 1 hari dari Madinah ke arah Hijaz. Lalu di Baradlis, Khaybar, dan Wadiul Qura ada 200.000 dinar yang telah beliau tinggalkan sebagai sedekah. Sebelumnya disebutkan bahwa beliau pernah bersabda, "Dulu saya orang yang kaya, tapi kini saya hanya memiliki 2 unta yang saya gunakan untuk haji." Mungkin saja apa yang dikatakan di sini adalah di saat harta negara sedemikian banyaknya dan perawi mengaitkannya dengan diri Hadrat Utsman. Atau mungkin itu memang milik beliau, di mana beliau tidak menggunakannya untuk keperluan pribadi, tetapi itu beliau belanjakan untuk kepentingan umat dan sedekah. Walhasil, ini adalah riwayat yang saya sampaikan. Dan sebelum ini pun ada satu riwayat tentangnya yang telah dijelaskan. Kemudian, terkait seorang yang beliau angkat untuk menjaga perbendaharaan, diketahui bahwa harta yang dijaganya itu adalah harta negara. Mengenai peristiwa pensyahidan Hadrat Utsman, sahabat menjelaskan sebagai berikut. Suatu saat ditanyakan kepada Hadrat Ali, "Tolong Anda sampaikan sesuatu tentang Hadrat Utsman." Hadrat Ali bersabda, "Beliau adalah wujud di langit. Oleh Allah Ta'ala pun disebut Dzun Nurain." Hadrat Ali bersabda, "Di antara kami semua, Hadrat Utsman adalah sosok yang paling menjalin silaturahmi." Ketika Hadrat Aisyah mendengar kabar syahidnya Hadrat Utsman, Hadrat Aisyah bersabda, "Orang-orang telah membunuh beliau, padahal beliau adalah orang yang paling banyak menjalin silaturahmi dan yang paling menjalin ketakwaan kepada Tuhan." Ada satu riwayat tentang doa yang Hadrat Rasulullah panjatkan untuk menantu beliau. Di Al-Isti'ab tertulis bahwa Hadrat Rasulullah SAW bersabda, "Aku berdoa kepada Tuhanku Azza wa Jal supaya dia tidak memasukkan ke dalam api orang yang menjadi menantuku atau mertuaku." Mengenai pakaian dan penampilan Hadrat Utsman, dijelaskan oleh Mahmud bin Lubaid bahwa ia melihat Hadrat Utsman menunggangi kuda seraya mengenakan 2 kain kuning. Hakam bin Sald menjelaskan, "Ayah saya menyampaikan bahwa beliau melihat Hadrat Utsman tengah berpidato dan beliau mengenakan jubah berwarna hitam serta pewarna rambut. Sulaim Abu Amir menyampaikan bahwa ia pernah melihat Hadrat Utsman bin Affan mengenakan jubah Yaman seharga 100 dirham. Muhammad bin Umar menyampaikan bahwa ia bertanya kepada Umar bin Abdullah, Urwah bin Khalid, dan Abdurrahman bin Abu Zinad tentang penampilan Hadrat Utsman dan hal lain, dan semuanya sepakat menyatakan bahwa beliau tidaklah pendek dan tidak pula sangat tinggi. Wajah beliau tampan, kulit beliau lembut, janggut lebat dan panjang, warna kulit gandum, otot kokoh, dada berbidang, rambut tebal, dan janggut yang selalu beliau beri minyak. Waqid bin Abu Yasir menyebutkan, Hadrat Utsman mengkaitkan gigi beliau dengan kawat emas. Musa bin Talha menyampaikan bahwa dirinya melihat Hadrat Utsman di hari Jumat tengah berangkat dan beliau mengenakan 2 kain kuning. Beliau lalu naik ke mimbar, kemudian muazin menyerukan azan. Ketika muazin selesai, beliau mengambil tongkat yang ujungnya bengkok, lalu berdiri seraya bertopang tongkat dan menyampaikan khutbah sambil memegang tongkat. Kemudian beliau turun dari mimbar dan muazin
mengucapkan iqamat. Hasan menyampaikan, dirinya melihat Hadrat Utsman berbaring seraya menjadikan kain selendang beliau sebagai bantal. Musa bin Talha menyampaikan, di hari Jumat, Hadrat Utsman bertopang pada tongkat, dan dari semua orang, beliaulah yang paling indah. Beliau mengenakan 2 kain kekuningan, satu sebagai gamis dan satu sebagai selendang. Lalu beliau naik ke mimbar dan duduk di atasnya. Ada satu cincin milik Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terpahat lafaz Muhammad Rasulullah, di mana Hadrat Rasulullah senantiasa memakainya. Terkait ini terdapat riwayat di mana Hadrat Anas bin Malik meriwayatkan, ketika Nabi mulia Sallallahu Alaihi Wasallam bermaksud menulis surat ke Raja Romawi, beliau bersabda bahwa jika surat itu tidak dibubuhi cincin, maka surat Tuan, yakni surat Rasulullah tidak akan dibaca. Untuk itu, beliau memerintahkan membuat satu cincin perak yang terpahat Muhammad Rasulullah. Perawi berkata bahwa dirinya seolah baru saja melihat cincin itu, yaitu masih segar ingatannya. Di ingatannya, Hadrat Anas menjelaskan bahwa cincin Nabi mulia Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa ada di tangan beliau, kemudian di tangan Hadrat Abu Bakar, setelah Hadrat Abu Bakar, lalu di tangan Hadrat Umar, lalu di masa Hadrat Utsman. Satu saat beliau duduk di dekat sumur bernama Aris. Perawi berkata, beliau mengeluarkan cincin tersebut, lalu memakainya. Namun cincin itu terjatuh, yakni mungkin sedang beliau pakai di jari beliau. Perawi mengatakan bahwa mereka mencari cincin itu hingga 3 hari lamanya bersama Hadrat Utsman. Air sumur itu pun telah dikeluarkan, namun tetap tak dapat ditemukan. Setelah hilangnya cincin itu, Hadrat Utsman mengumumkan sejumlah besar uang bagi yang menemukannya. Dan beliau sangat sedih karena kehilangan itu. Ketika beliau hilang harapan karena cincin itu tak kunjung ditemukan, akhirnya beliau memerintahkan membuat cincin semisalnya. Walhasil, seperti sebelumnya lah cincin yang beliau buat, yang juga terukir lafaz Muhammad Rasulullah. Cincin tersebut terus beliau kenakan hingga wafat. Saat disyahidkan, cincin itu diambil seorang tak dikenal. Beliau pun termasuk dalam 10 orang yang diberikan kabar suka surga. Diriwayatkan dari Hadrat Abdurrahman bin Akhnas bahwa dirinya ada di masjid di mana seorang menyebutkan Hadrat Ali secara tercela. Atas ini Hadrat Sa'id bin Zaid berdiri lalu berkata, saya bersaksi tentang Hadrat Rasulullah SAW bahwa saya sungguh telah mendengar beliau bersabda, 10 orang akan masuk surga. Rasulullah SAW akan berada di surga. Yang pertama, yang kedua Abu Bakar, yang ketiga Umar, yang keempat Utsman, lalu Ali, lalu Talha, lalu Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Malik, dan jika perlu, saya pun akan menyebutkan yang ke-10. Perawi berkata, orang-orang bertanya, siapakah yang ke-10? Hadrat Said bin Zaid terdiam sejenak, lalu orang-orang kembali bertanya, siapakah yang ke-10? Maka beliau menjawab, Said bin Zaid, yakni saya sendiri. Terkait riwayat ini pun saya telah menjelaskan di kesempatan sebelumnya. Terkait Hadrat Rasulullah SAW yang bersama Hadrat Utsman di surga, diriwayatkan oleh Hadrat Talha bin Ubaidullah bahwa Rasulullah SAW bersabda, setiap nabi memiliki seorang rafiq, yakni sahabat, dan rafiqku dan sahabatku di surga adalah Utsman. Hadrat Jabir menjelaskan, suatu saat kami sekelompok muhajir sedang bersama Rasulullah SAW di suatu rumah di mana terdapat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Lalu Rasulullah bersabda, setiap orang silahkan berdiri bersama yang kufu, yakni sepadan dengannya. Maka Rasulullah pun berdiri bersama Hadrat Utsman dan merangkulnya seraya bersabda, Anta waliyyi fid dunya wa waliyyi fil akhirah. Artinya, engkau adalah temanku di dunia dan juga di akhirat.
budak yang telah dibebaskan Hadrat Utsman, Abu Sahla, menjelaskan bahwa ketika Yaumud Dar, yaitu hari pada saat pemberontak mengepung rumah Hadrat Utsman dan mensyahidkan beliau, dikatakan bahwa di hari itu ia bertanya kepada Hadrat Utsman, "Wahai Amirul Mukminin, berperanglah dengan pemberontak itu." Hadrat Abdullah juga berkata kepada beliau radhiyallahu anhu, "Wahai Amirul Mukminin, hadapi saja para pengacau itu." Hadrat Utsman bersabda, "Demi Tuhan, saya tidak akan berperang dengan mereka. Rasulullah SAW telah menjanjikan satu hal kepada saya, dan saya ingin supaya janji tersebut tergenapi." Orang-orang munafik melontarkan keberatan berkenaan dengan ketidakikutsertaan Hadrat Utsman dalam perang Badar, juga melarikan diri dari perang Uhud, dan juga ketidakhadiran beliau pada Bai'at Ridwan. Utsman bin Muhad meriwayatkan, seorang penduduk Mesir datang untuk menunaikan ibadah haji. Ia melihat orang-orang tengah duduk. Dengan niat untuk menimbulkan fitnah, ia bertanya kepada orang-orang, "Siapakah orang-orang ini?" Mereka menjawab, "Mereka adalah penduduk Quraisy." Orang itu bertanya lagi, "Siapa orang tua yang berada di antara mereka?" Mereka menjawab, "Beliau adalah Hadrat Abdullah bin Umar." Orang Mesir itu bertanya kepada Hadrat Abdullah bin Umar, "Wahai Ibnu Umar, saya ingin menanyakan sesuatu kepada Anda. Mohon Anda jawab. Apakah Anda mengetahui bahwa Hadrat Utsman melarikan diri pada perang Uhud? Dari perang Uhud?" Beliau menjawab, "Ya." Lalu ia bertanya lagi, "Apakah Anda mengetahui bahwa Hadrat Utsman tidak ikut serta pada perang Badar?" Beliau menjawab, "Ya." Ia bertanya, "Apakah Anda mengetahui bahwa Hadrat Utsman juga tidak ikut serta pada kesempatan Bai'at Ridwan?" Beliau menjawab, "Ya." Lalu orang Mesir itu menzahirkan keheranan dan berkata, "Allahu Akbar." Hadrat Ibnu Umar berkata kepada orang itu, "Coba kemari. Kamu telah melontarkan keberatan perihal beliau radhiyallahu anhu. Untuk itu saya akan beritahu kamu bagaimana hakikat sebenarnya. Perihal Hadrat Utsman melarikan diri dari perang Uhud, saya memberikan kesaksian bahwa Allah Ta'ala telah memaafkan beliau dan telah mengampuni beliau." Dalam keadaan yang sangat panik disebabkan oleh kabar burung yang menyatakan bahwa Rasulullah telah disyahidkan oleh pasukan kufar, saat itu Hadrat Utsman meninggalkan medan perang diliputi kesedihan yang mendalam setelah mendengar kabar wafatnya Rasulullah. Adapun berkenaan dengan ketidakikutsertaan Hadrat Utsman pada perang Badar, penyebabnya adalah putri Rasulullah yang notabene adalah istri Hadrat Utsman saat itu tengah jatuh sakit. Rasulullah bersabda kepada Hadrat Utsman, "Wahai Utsman, kamu tinggal saja bersama istrimu, namun meskipun demikian kamu akan mendapatkan pahala dan bagian harta ghanimah seperti orang-orang yang ikut perang." Adapun berkenaan dengan ketidakikutsertaan beliau pada Bai'at Ridwan, perlu diingat bahwa jika seandainya ada orang yang lebih terhormat dari Hadrat Utsman di lembah Mekah, maka Rasulullah akan mengutus orang tersebut sebagai duta untuk kaum kufar Quraisy. Rasulullah telah mengutus Hadrat Utsman untuk berangkat. Kepergian beliau ke Mekah saat itu bertepatan dengan prosesi Bai'at Ridwan. Namun ketika dilakukan Bai'at Ridwan, Rasulullah meletakkan tangan kanan beliau dengan kuatnya di atas tangan kiri beliau dan bersabda, "Tangan ini adalah untuk Utsman." Setelah menyampaikan klarifikasi seperti itu, Hadrat Ibnu Umar berkata kepada orang Mesir itu, "Sekarang kamu camkan apa yang telah saya katakan dan bawalah pulang. Keberatan kamu itu tidak bisa dilontarkan kepada beliau. Silahkan pergi." Ini riwayat Bukhari. Pada zaman Hadrat Utsman, Masjid Nabawi mengalami perluasan untuk pengkhidmatan tersebut. Hadrat Utsman mendapatkan taufik untuk dapat ambil bagian di dalamnya. Abu Malih meriwayatkan dari ayahnya bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda kepada seorang sahabat Ansar yang memiliki sebidang tanah. Rasulullah bersabda, "Sebagai balasan dari sebidang tanah yang kamu berikan, Allah Ta'ala akan membangunkan sebuah rumah bagimu di surga nanti." Namun sahabat tersebut menolak untuk memberikannya. Lalu Hadrat Utsman datang dan mengatakan kepada orang itu, "Sebagai ganti dari tanahmu ini, saya akan memberikan 10.000 dirham padamu." Lalu Hadrat Utsman membeli tanah tersebut darinya. Setelah itu Hadrat Utsman datang menemui Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, silahkan Tuan beli tanah yang telah saya beli dari seorang sahabat Ansar." Lalu Rasulullah membeli tanah tersebut dari Hadrat Utsman dengan janji balasan rumah di surga, yakni Hadrat Rasulullah menyampaikan hal yang sama, bahwa sebagai balasannya akan mendapatkan rumah di surga. Hadrat Utsman berkata, "Saya setuju untuk menukar uang 1.000 dirham dengannya."
Setelah itu, Rasulullah secara simbolis meletakkan sebuah bata. Lalu Rasulullah memanggil Hadrat Abu Bakar dan beliau pun meletakkan sebuah bata. Lalu memanggil Hadrat Umar dan beliau pun meletakkan sebuah bata. Memanggil Hadrat Utsman dan beliau pun meletakkan sebuah bata. Lalu Rasulullah memanggil orang-orang selebihnya untuk meletakkan bata. Lalu kesemuanya meletakkan bata. Seperti itulah perluasan yang terjadi. Samamah bin Hazam meriwayatkan, ketika terjadi pengepungan, saya ada di sana. Saat itu Hadrat Utsman mengintip dari balik lubang udara dan bersabda, saya bertanya kepada kalian dengan bersumpah atas nama Allah dan Islam, apakah kalian tahu ketika Hadrat Rasulullah tiba di Madinah, tidak ada fasilitas air minum bersih selain dari sumur yang bernama rumah. Rasul bersabda, siapa yang akan membeli sumur ini supaya umat muslim dapat mengambil manfaat darinya, yakni agar dapat digunakan oleh si pembeli dan juga umat muslim, begitu pula si pembeli akan mendapatkan balasan yang lebih baik dari itu di surga nanti. Hadrat Utsman bersabda, lalu saya membeli sumur tersebut dengan dana saya pribadi dan mempersilahkan agar umat muslim memanfaatkan sumur tersebut. Namun kalian, yakni para pengacau, malah melarang aku untuk menggunakan sumur tersebut dan kalian ingin supaya aku terpaksa minum air laut. Mendengar itu, orang-orang berkata, demi Tuhan, benar apa yang Tuhan katakan itu. Kemudian Hadrat Utsman bersabda, saya bertanya kepada kalian dengan menyebut nama Allah dan Islam, aku telah mempersiapkan laskar untuk perang Tabuk dengan dana pribadi. Orang-orang merespon, demi Tuhan, memang benar adanya. Hadrat Utsman bersabda, saya bertanya kepada kalian dengan bersumpah atas nama Allah dan Islam, kalian mengetahui bahwa ketika Masjid Nabawi sudah terasa sempit untuk para jamaah salat, Rasulullah bersabda, bagi orang yang akan membebaskan lahan tanah dari si Anu dengan membelinya, lalu mewakafkannya untuk masjid, maka ia akan mendapatkan balasan yang lebih baik dari itu di surga nanti. Lalu saya membeli sebidang tanah dengan uang saya sendiri dan menyatukannya dengan area masjid. Namun sekarang, kalian, yakni para pengacau, malah melarang aku untuk melakukan salat di masjid tersebut, walaupun hanya 2 rakaat. Orang-orang mengatakan, demi Tuhan, memang benar adanya. Lalu Hadrat Utsman bersabda, aku bertanya kepada kalian dengan bersumpah atas nama Allah dan Islam, apakah kalian tahu bahwa ketika Rasulullah berada di sebuah bukit bernama Syabir, dan yang menyertai beliau saat itu adalah Hadrat Abu Bakar, Hadrat Umar, dan saya. Ketika bukit bergetar, Rasulullah menghentakkan kaki di atas tanah dan bersabda, wahai Syabir, berhentilah bergetar, karena saat ini seorang nabi, seorang siddiq, dan 2 orang syahid tengah bersamamu. Orang-orang itu menjawab, benar apa yang Tuhan katakan. Ketika Hadrat Utsman bersabda, Allahu Akbar, demi Tuhannya Ka'bah, mereka, yakni para pengacau ini, telah memberikan kesaksian atas kebenaran apa yang telah saya katakan, yakni saya akan meraih maqam mati syahid. Sebagian besar perluasan Masjid Nabawi terjadi pada zaman Hadrat Utsman. Saya akan sampaikan perihal sejarah singkatnya, keadaan pada masa awal, dan perluasan itu sendiri. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa pada zaman Hadrat Rasulullah terdapat catatan mengenai hal itu, bahwa pada bulan Rabiul Awal 1 Hijriah, bertepatan dengan akhir bulan Oktober 622, Rasulullah SAW meletakkan pondasi Masjid Nabawi dengan tangan berberkat beliau sendiri. Pondasi kira-kira sedalam 3 hasta, yaitu 1,5 meter. Dinding pondasi dibuat dengan menggunakan balok-balok yang dipotong dari bebatuan dan dinding utama dari balok-balok tanah liat yang telah dijemur. Dindingnya terbuat dari batu bata tanah liat yang dijemur. Perihal pembangunan masjid, detail perpanjangannya nanti juga akan disebutkan. Dinding masjid lebarnya kira-kira 3/4 meter, yaitu kira-kira 2-2,5 kaki, dan tingginya kira-kira 7 hasta, hampir 3,5 meter. Pembangunan Masjid Nabawi selesai pada tanggal 1 Syawal bertepatan dengan April 623 Masehi. Hadrat Kharijah bin Zaid bin Thabit meriwayatkan,
bahwa untuk Masjid Nabawi, Nabi SAW membuat panjang 70 hasta, kira-kira 35 meter, dan lebarnya 60 hasta, kira-kira 30 meter. Selama masa hidup Nabi SAW, perluasan Masjid Nabawi pertama kali terjadi pada Muharram 7 Masehi, yakni bertepatan dengan Juni 628 Masehi, ketika Rasulullah kembali setelah meraih kemenangan dalam pertempuran Khaybar. Rasulullah memberi perintah untuk perluasan dan renovasi Masjid Nabawi. Masjid tersebut tidak diperpanjang di sisi selatan, yakni ke arah kiblat, bukan pula di sisi timur. Sebagian besar perluasan terjadi di sisi utara dan sebagian lagi ke arah barat. Di sisi utara terdapat beberapa rumah, di antaranya adalah rumah seorang sahabat Ansari yang agak ragu-ragu untuk merelakan rumahnya. Atas hal ini, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Hadrat Utsman bin Affan membeli rumah itu dari uangnya sendiri seharga 10.000 dinar dan menyerahkannya kepada Rasulullah. Oleh karena itu, sebagian besar konstruksi hanya mungkin dilakukan di sisi utara dan barat. Setelah perluasan ini, luas totalnya adalah 100 dikali 100 hasta, yakni 50 kali 50 meter. Masjid Nabawi diperpanjang untuk kedua kalinya pada 17 Hijriah selama khilafat Hadrat Umar radhiyallahu anhu. Hadrat Abdullah bin Umar menceritakan bahwa pada masa Nabi SAW, masjid dibangun dari batu bata, atapnya terbuat dari ranting dan daun kurma, serta batang kurma digunakan sebagai pilar. Masjid tetap sama sepanjang era Hadrat Abu Bakar dan tidak ada perluasan atau perubahan yang dilakukan. Hadrat Umar menginstruksikan agar masjid tersebut diperpanjang dan direnovasi, namun tidak melakukan perubahan apapun pada tampilan dan struktur bangunannya. Beliau membiarkannya pada pondasi asli dan membiarkan bagian yang lama sebagaimana adanya. Beliau membangunnya dengan gaya yang sama dan hanya memperpanjangnya saja. Atapnya dipertahankan dalam kondisi asli dengan menggunakan daun kurma. Beliau memastikan tiang itu terbuat dari kayu. Renovasi masjid selesai pada 17 Hijriah di bawah pengawasan Hadrat Umar. Setelah perluasan ini, luas masjid bertambah menjadi kurang lebih 50 kali 50 meter. Padahal sebelumnya 50 kali 50 meter menjadi 70 kali 60 meter, yaitu 140 dikali 120 hasta. Dari riwayat ini terbukti bahwa pada masa Hadrat Abu Bakar, kondisi masjid tetap sama seperti pada masa Rasulullah. Tapi itu diperpanjang secara signifikan karena konstruksi pada masa Hadrat Umar radhiyallahu anhu. Pada zaman Hadrat Utsman, Masjid Nabawi juga mengalami perluasan dan dilakukan perombakan ulang. Itu terjadi pada tahun 29 Hijriah. Hadrat Utsman melakukan perluasan dan renovasi untuk memperindah dan memperkokoh. Digunakan juga bebatuan, gipsum, dan ukiran. Hadrat Utsman membangun dinding dari batu yang diukir. Untuk pertama kalinya cat tembok digunakan untuk Masjid Nabawi. Pada bagian atap terpasang kayu berkaca. Ketika Hadrat Utsman terpilih sebagai khalifah pada tahun 24 Hijriah, orang-orang mengajukan permohonan kepada beliau agar memperluas Masjid Nabawi. Mereka mengeluhkan halaman yang sudah terasa sempit, khususnya ketika berkumpul ibadah salat Jumat. Begitu banyaknya jamaah yang hadir, sehingga sebagian jamaah terpaksa salat di bagian luar masjid. Lalu Hadrat Utsman meminta musyawarah dari para sahabat. Semuanya sepakat untuk merobohkan bangunan lama dan dibuatkan masjid baru di atasnya. Suatu hari, ba'da salat zuhur, Hadrat Utsman naik ke atas mimbar, lalu menyampaikan khutbah. Beliau bersabda, "Segala puji bagi Allah Ta'ala. Saya berkeinginan untuk merobohkan bangunan masjid yang lama dan membangun kembali. Saya juga memberikan kesaksian bahwa saya telah mendengar dari lisan beberkat Rasulullah. Beliau pernah bersabda, barang siapa yang membangun masjid, Allah Ta'ala akan membangunkan sebuah rumah baginya di surga.
Khalifah sebelum saya adalah Hadrat Umar Faruk. Beliau telah melakukan perluasan dan renovasi Masjid Nabawi, yang mana hal itu merupakan teladan bagi saya. Saya meminta musyawarah dari para sahabat yang memiliki gagasan baik. Kesemuanya sepakat bahwa Masjid Nabawi dirobohkan dan dibangun lagi dari nol. Ketika Hadrat Utsman menyampaikan rencana untuk membangun ulang Masjid Nabawi, ada beberapa sahabat yang menyatakan keengganan atas hal ini. Mereka berpendapat agar jangan dirobohkan. Di antara yang tidak setuju itu adalah mereka yang memiliki rumah persis berdekatan dengan Masjid Nabawi dan nampaknya akan terdampak oleh proyek pembangunan tersebut. Mayoritas pada umumnya setuju dengan rencana tersebut, namun beberapa sahabat berkeberatan. Hadrat Aflah bin Hamid meriwayatkan, ketika Hadrat Utsman berkehendak untuk naik mimbar dan ingin mengetahui bagaimana pendapat orang-orang, Marwan bin Hakam berkata, "Tidak diragukan lagi, rencana ini sangatlah baik. Untuk itu, apa perlunya Tuan ingin mengetahui bagaimana pendapat orang-orang?" Hadrat Utsman menegurnya dan bersabda, "Saya tidak ingin memaksakan kehendak orang-orang dalam suatu urusan. Saya harus meminta musyawarah mereka." Beliau bersabda, "Saya tidak ingin memaksakan pendapat pribadi saya kepada orang-orang. Pekerjaan apapun yang akan saya lakukan, dilakukan atas kehendak mereka." Kemudian, setelah memberikan kepercayaan kepada para sahabat yang memiliki ide cemerlang berkenaan dengan rencana beliau, Hadrat Utsman membeli rumah-rumah yang berada di sebelah utara Masjid Nabawi, lalu membebaskan lahan tersebut. Meskipun sebagai gantinya, beliau telah memberikan sejumlah uang yang cukup banyak kepada para sahabat itu. Namun beberapa sahabat tetap enggan untuk memberikan rumahnya. Sehingga telah berlalu beberapa waktu, sekitar 4 tahun, namun belum berhasil untuk itu. Hadrat Ubaidullah Khulani meriwayatkan, ketika beberapa orang merasa keberatan untuk memberikan rumahnya dan terus-menerus beralasan, saya mendengar Hadrat Utsman bersabda, "Kalian telah banyak berbicara. Saya pernah mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa yang membangun masjid untuk menarik keridhaan Allah Ta'ala, sebagai balasannya, Allah Ta'ala akan membangunkan istana baginya di surga." Hadrat Mahmud bin Lubaid meriwayatkan, ketika Hadrat Utsman beriradah untuk membangun kembali Masjid Nabawi, sebagian orang berkeberatan dengan gagasan tersebut. Mereka bersikeras menginginkan supaya Masjid Nabawi dibiarkan dalam keadaan yang sama seperti pada masa Rasulullah. Hadrat Utsman bersabda, barang siapa yang membangun masjid demi untuk meraih keridhaan Allah Ta'ala, sebagai balasannya Allah Ta'ala akan membangun istana di surga baginya. Setelah Hadrat Utsman berhasil meyakinkan orang-orang, beliau memulai proyek tersebut pada bulan Rabiul Awal 29 Hijriah bertepatan dengan bulan November 649 Masehi. Pembangunan ulang tersebut memakan waktu hanya 10 bulan. Dengan begitu, pada 1 Muharram 30 Hijriah, Masjid Nabawi telah siap digunakan. Beliau sendiri turun tangan langsung untuk mengawasi proyek pembangunan. Pada siang hari, beliau selalu berpuasa. Sementara pada malam hari, jika rasa kantuk memaksa, beliau beristirahat di Masjid Nabawi. Hanya Abdurrahman bin Safinah meriwayatkan, Hadrat Abdurrahman bin Safinah meriwayatkan, saya menyaksikan bahan bangunan diangkat, lalu dibawa kepada Hadrat Utsman. Saya pun melihat beliau membawa para pekerja bangunan sambil berdiri. Ketika tiba waktu salat, beliau melaksanakan salat bersama mereka dan kadang beliau tidur di sana. Hadrat Utsman memperluas Masjid Nabawi bagian selatan, yakni arah kiblat. Adapun dinding sebelah kiblat dipindahkan ke tempat yang digunakan sampai saat ini. Adapun bagian sebelah utara ditambahkan sekitar 25 meter. Begitu juga pada bagian sebelah barat telah diperluas. Bagian sebelah timur di mana terdapat ruangan-ruangan berberkat tidak diperluas. Setelah pembangunan itu, total luasnya menjadi 75 dikali 80 meter persegi. Pada masa Hadrat Utsman, pintu masjid berjumlah 6. Untuk pertama kalinya, desain diukir di atas batu Masjid Nabawi dan diwarnai dengan warna putih. Menurut riwayat Hadrat Kharijah bin Zaid, Hadrat Utsman menempatkan jendela di sisi barat dan timur menghadap dinding Masjid Nabawi. Di antara rumah-rumah
yang harus dibeli oleh Hadrat Utsman untuk perluasan Masjid Nabawi adalah rumah Ummul Mukminin Hadrat Hafsah radhiyallahu anha. Sebagai gantinya, beliau diberi sebuah rumah yang temboknya disambungkan dengan tembok kiblat dan terletak di sebelah tenggara kiblat dan dibuat sebuah lubang kecil untuk memudahkan akses keluar masuk rumah. Juga setengah dari properti milik kerabat Hadrat Abu Ja'far bin Abi Talib dibeli seharga 100.000 dirham. Demikian pula beberapa daerah dari Darul Abbas dibeli dan dimasukkan ke dalam kawasan Masjid Nabawi. Selain memindahkan tembok kiblat lebih jauh ke selatan, perkembangan penting lainnya di Masjid Nabawi adalah bahwa Masjid Nabawi juga dipindahkan lebih jauh ke garis kiblat. Ini persis di tempat yang sama di mana mihrab Utsmani berada saat ini, dan area mihrab asli telah ditandai. Alih-alih menggunakan lumpur, mereka menggunakan batu pecah dan batang besi ditempatkan di pilar yang terbuat dari batu. Perhatian khusus diberikan untuk memastikan bahwa pilar-pilar baru ini didirikan di tempat yang persis sama di mana pilar yang terbuat dari cabang pohon kurma ditempatkan selama masa hidup Rasulullah SAW yang diberkati. Jenis bahan dan desain arsitektur yang sama yang digunakan oleh Bizantium untuk kubah batu di Yerusalem dan juga digunakan untuk konstruksi ini. Atapnya terbuat dari kayu jati yang diletakkan di atas balok kayu dan ditopang oleh tiang dari batu dan batang besi di dalamnya. Sejak insiden pensyahidan menimpa Hadrat Umar di mihrab Nabi SAW saat memimpin salat, oleh karena itu, untuk mencegah terulangnya kejadian yang sama, Hadrat Utsman membangun sebuah maksurah, yaitu sebuah pagar dibangun di depan saf tempat jamaah berdiri dan di mimbar. Dibangun dari batu bata dan memiliki lubang kecil serta bukaan di dalamnya sehingga jamaah dapat melihat imam. Ini adalah tindakan pencegahan pertama yang dibangun di Masjid Nabawi dan kemudian diadopsi sebagai fitur arsitektur resmi di Masjid Damaskus sebagai protokol keselamatan bagi khulafa Bani Umayyah, yaitu membangun tembok di sekitar mihrab untuk mengamankan tapi masih memungkinkan jamaah untuk melihat imam. Setelah itu, dalam berbagai waktu, masjid terus diperluas. Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, "Saya menyerupakan Hadrat Utsman dengan Hadrat Sulaiman alaihissalam, karena beliau pun sangat gemar dengan bangunan-bangunan. Adapun pada zaman Hadrat Ali, tentu telah terjadi kekisruhan intern. Di satu sisi terdapat Muawiyah dan di pihak kedua adalah Hadrat Ali. Kekisruhan tersebut telah mengalirkan banyak darah umat Islam. Dalam waktu 6 tahun, capaian yang dialami oleh Islam tidaklah signifikan. Capaian bagi Islam berakhir sampai pada zaman Hadrat Utsman karena terjadi banyak peperangan." Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, "Tidaklah mesti sebuah masjid harus megah dan permanen, melainkan yang harus dilakukan adalah berikanlah tanda batas tanah dan batasilah dengan bambu atau dengan dahan pohon, dengan batang pohon, supaya terlindungi dari hujan. Allah Ta'ala tidak menyukai perbuatan yang mengada-ada." Masjid Rasulullah SAW terdiri dari dahan pohon kurma dan itu terus dipertahankan. Karena Hadrat Utsman gemar dengan konstruksi, sehingga Hadrat Utsman membuatnya permanen pada zamannya. Saya sering terfikir, Hadrat Sulaiman memiliki kemiripan yang sangat dengan Hadrat Utsman. Mungkin karena kesesuaian itulah beliau gemar akan hal itu. Perluasan Masjidil Haram terjadi pada tahun 26 Hijriah. Pada tahun 26 Hijriah, Hadrat Utsman memperbarui tanda-tanda haram dan memperluas Masjidil Haram. Beliau juga membeli bangunan-bangunan di sekitarnya dan menggabungkannya dengan Masjidil Haram. Sebagian orang menjual rumah-rumahnya dengan kehendaknya sendiri. Namun ada sebagiannya lagi yang tidak setuju untuk menjual rumahnya. Hadrat Utsman berusaha untuk meyakinkan mereka dengan berbagai cara, namun mereka tetap pada pendiriannya. Akhirnya, atas perintah Hadrat Utsman, semua bangunan-bangunan itu dirobohkan
dan memerintahkan untuk membayarkannya dengan uang Baitul Mal. Atas kejadian itu, orang-orang yang tidak setuju itu menciptakan keonaran sebagai bentuk protes terhadap Hadrat Utsman. Hadrat Utsman memerintahkan untuk menangkap orang-orang itu dan memasukkannya ke dalam penjara. Hadrat Utsman bersabda kepada mereka, apakah kalian tahu hal apa yang membuat kalian berani untuk bersikap seperti ini kepada saya? Yang membuat kalian berani berbuat demikian adalah kelemah lembutan saya. Padahal Hadrat Umar pun pernah melakukan hal serupa terhadap kalian, namun kalian tidak membuat kegaduhan untuk memprotes beliau. Setelah itu, Abdullah bin Khulaid bin Usaid berbicara kepada Hadrat Utsman berkenaan dengan orang-orang yang membuat keonaran itu. Akhirnya mereka dibebaskan. Behri Bira juga dibuat pada zaman Hadrat Utsman pada 28 Hijriah. Amir Muawiyah bin Abi Sufyan adalah orang pertama yang melakukan peperangan di laut pada zaman Hadrat Utsman. Amir Muawiyah juga pernah meminta izin dari Hadrat Umar untuk melakukan peperangan di laut, namun Hadrat Umar tidak mengizinkannya. Ketika Hadrat Utsman terpilih sebagai khalifah, Amir Muawiyah pun berkali-kali menyampaikan kepada beliau dan meminta izin, sehingga akhirnya Hadrat Utsman mengizinkannya dan bersabda, kamu jangan memilih sendiri orang-orangnya, jangan juga mengundi mereka, melainkan berikan wewenang kepada mereka. Setelah itu, bagi mereka yang ingin ikut berperang dengan suka hati, silahkan ajak orang itu dan bantulah. Amir Muawiyah pun melakukan demikian. Beliau mengangkat Abdullah bin Qais sebagai komandan angkatan laut, yang mana telah melakukan peperangan di laut pada musim panas dan dingin sebanyak 50 kali. Dalam peperangan tersebut tidak ada satupun pasukan muslim yang tenggelam dan tidak ada juga kerugian apapun. Berkenaan dengan Hadrat Utsman, Hadrat Rasulullah SAW pernah bersabda, Hadrat Utsman memiliki akhlak yang paling mirip dengan Rasulullah SAW. Hadrat Abdurrahman bin Utsman meriwayatkan, suatu hari Rasulullah berkunjung ke rumah putri beliau. Saat itu putri beliau tengah membasuh kepala suaminya, yakni Hadrat Utsman. Rasul bersabda, wahai putriku, perlakukanlah Abu Abdullah, yakni Hadrat Utsman dengan perlakuan terbaik, karena dari sisi akhlak, ia memiliki akhlak yang paling mirip denganku. Hadrat Yahya bin Abdurrahman bin Hatib meriwayatkan, saya mendengar ayah saya berkata demikian. Saya tidak menemukan seseorang di antara sahabat Rasulullah yang menjelaskan sesuatu dengan sempurna dan indah yang lebih baik dari Hadrat Utsman. Namun Hadrat Utsman menghindari berbicara banyak. Hadrat Abu Hurairah meriwayatkan, saya hadir ke hadapan Ruqayyah binti Rasulillah, atau mungkin saja yang dimaksud di sini bukan Hadrat Ruqayyah melainkan Hadrat Ummi Kulthum. Karena dalam riwayat dikatakan bahwa pada kesempatan perang Badar, Hadrat Ruqayyah wafat. Sedangkan Hadrat Abu Hurairah baiat masuk Islam 5 tahun setelah itu di Madinah. Yang dimaksud di sini barangkali Hadrat Ummi Kulsum karena beliau wafat pada tahun 9 Hijriah. Riwayatnya sebagai berikut. Saya datang ke hadapan putri Hadrat Rasulullah. Saya datang ke hadapan putri Hadrat Rasulullah yang merupakan istri Hadrat Utsman radhiyallahu anhu, dan di tangannya beliau memegang sisir. Beliau mengatakan bahwa baru saja Rasulullah datang kepada saya dan saya menyisir kepala beliau. Lalu beliau bertanya kepada saya, bagaimana menurutmu sosok Abu Abdullah, yakni Hadrat Utsman? Saya menjawab, sangat baik. Beliau bersabda, perlakukanlah beliau dengan hormat, karena di antara para sahabat beliau adalah yang paling mirip dengan saya dari sisi akhlak. Saya baru saja menyelesaikan riwayat Hadrat Utsman. Hari ini pun saya akan menyalatkan beberapa jenazah dan saya ingin menyampaikan riwayat mereka. Jenazah pertama yakni Mubashir Ahmad Rang Sahib, putra Ahmad Baksh Sahib, Muallim Waqfi Jadid Rabwah yang wafat pada 10 Maret. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau berasal dari Basit Rinda, distrik Dera Ghazi Khan. Beliau seorang Ahmadi keturunan.
pada tahun 90, beliau memulai pengkhidmatannya sebagai mu'alim waqfi jadid di Tarparkar. Dan kemudian pada masa yang berbeda-beda bertugas sebagai mu'alim dan inspektur di berbagai tempat. Kemanapun ditugaskan, beliau selalu mengucapkan labbaik dan tidak pernah mengemukakan alasan. Beliau selalu berusaha untuk menunaikan wakaf dengan penuh kesetiaan. Semua orang, baik kerabat beliau maupun bukan, menulis bahwa beliau adalah seorang pekerja keras, rajin berdoa, melaksanakan tahajud dengan dawam, da'i ilallah yang terbaik, seorang orator ulung, ramah, pengkhidmat tamu, berakhlak baik, dan sosok yang rendah hati. Beliau selalu bertutur kata manis dan lemah lembut, namun jika mendengar suatu hal yang bertentangan dengan nizam jemaat dan khilafat, maka beliau menjadi pedang yang terhunus dan tidak akan beranjak dari majelis tersebut selama belum memperbaiki orang-orang tersebut. Di antara yang ditinggalkan selain istri juga 2 orang putra dan 3 orang putri. Putra bungsu beliau yang tercinta, Syazil Ahmad, adalah mahasiswa darjah Thalithah Jamiah Ahmadiyah Rabwah. Semoga Allah Ta'ala memberikan rahmat dan ampunannya kepada almarhum. Jenazah kedua, Munir Ahmad Farah Sahib, mantan Amir Jemaat Distrik Islamabad. Setelah sakit yang panjang, beliau wafat pada 9 Maret di Kanada pada usia 84 tahun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau adalah seorang musi dengan besaran wasiat 1/9. Kakek dari Insinyur Munir Farah Sahib bernama Hadrat Munshi Ahmad Baksh Sahib yang merupakan sahabat Hadrat Masih Maud alaihi salam. Beliau pergi ke Kadian dan mendapatkan karunia baiat pada jalsah Salanah tahun 1903. Ayahanda almarhum bernama Dr. Chaudhry Abdul Ahad Sahib yang merupakan seorang MSc dan PhD di bidang pertanian. Dan di masa itu, yang meraih PhD adalah para pelajar yang sangat cerdas. Singkatnya, beliau meraih PhD. Beliau untuk beberapa masa juga berkhidmat sebagai Amir Jemaat Lailpur. Pada tahun 44, ketika Khalifatul Masih yang kedua menyeru para pemuda, khususnya para ilmuwan, untuk mengkhidmati agama, maka Dr. Sahib, yakni ayah dari Farah Sahib, pun mewakafkan diri dan meninggalkan pekerjaan di pemerintahan, lalu pindah ke Kadian bersama keluarga beliau. Pada saat itu telah berdiri Fazli Umar Research Institute di bawah pengawasan langsung Hadrat Khalifatul Masih yang kedua. Huzur menetapkan beliau sebagai Direktur Fazli Umar Research Institute. Di samping itu, beliau juga bertugas sebagai dosen sains di Talimul Islam College. Farukh Sahib meraih gelar Teknik Elektro dari Universitas Teknik dan Teknologi dan kemudian mulai bekerja di berbagai tempat. Kemudian beliau mulai bekerja secara resmi di pemerintah Pakistan di Departemen Telegraf dan Telepon. Pada masa berdinas, beliau telah melakukan pengkhidmatan di hampir semua kota di Pakistan. Beliau sering mewakili pemerintah Pakistan ke banyak negara. Pada tahun 97, beliau pensiun dari jabatan sebagai Direktur Umum Perusahaan Telekomunikasi Pakistan. Beliau meninggalkan istri, 2 putra, dan 2 putri. Semoga Allah telah memberikan taufik kepada putra-putri almarhum untuk mengikuti jejak langkah almarhum. Pada saat tinggal di Rawalpindi, beliau mendapatkan taufik berkhidmat sebagai Qaid Daerah Majlis Khudamul Ahmadiyah, dan ini adalah periode di tahun 74 yang penuh kekacauan, dan beliau mendapatkan taufik berkhidmat di masa-masa tersebut. Pada tahun 77, setelah menetap di Islamabad, beliau mendapatkan taufik melakukan berbagai pengkhidmatan. Pada tahun 90, beliau mendapatkan taufik berkhidmat sebagai Naib Amir Awal. Kemudian setelah pensiun, beliau mewakafkan diri. Beliau mengajukan diri ke hadapan Hadrat Khalifatul Masih yang keempat dan direstui. Kemudian pada tahun 99, beliau mengemban amanah berkhidmat sebagai Amir Jemaat untuk kota dan distrik Islamabad.
Dira buah pengkhidmatan beliau diantaranya adalah untuk kemudahan melakukan panggilan langsung. Beliau banyak melakukan upaya mendirikan digital exchange dan beliau adalah anggota Komite Keuangan. Beliau juga anggota eksekutif IEEE dan mendapatkan taufik sebagai anggota kehormatan dan juga berkhidmat di berbagai departemen. Pada tahun 96, Hadrat Khalifatul Masih yang keempat menetapkan beliau sebagai Direktur Fazli Umar Foundation yang hingga akhir hayatnya beliau berkhidmat pada jabatan ini. Ketika tahun 80, pada masa Hadrat Khalifatul Masih yang ketiga, di Jalsah Salanah mulai disediakan terjemahan ceramah-ceramah Jalsah Salanah untuk kemudahan bagi para tamu luar negeri. Maka dibentuk tim insinyur-insinyur Ahmadi dan beliau juga bekerja keras di dalamnya dan mendapatkan taufik untuk memberikan peranan yang menonjol. Dan Munir Faruk juga menjadi muntazim alat dari tim ini. Pada April tahun 84 ketika Hadrat Khalifatul Masih yang keempat melakukan hijrah ke Inggris, beliau secara rutin setiap tahun datang ke Jalsah Salanah UK dan tugas penerjemahan diserahkan kepada beliau, yakni menyampaikan terjemahan kepada orang-orang, dan beliau melaksanakan tugas ini dengan sangat baik. Beliau bekerja dengan sangat gigih. Di masa keamiran beliau banyak dilakukan pembangunan di Jemaat Islamabad. Salah seorang putra beliau mengatakan bahwa beliau selalu menasihatkan anak-anaknya untuk berlomba-lomba ikut serta dalam pekerjaan-pekerjaan jemaat. Meskipun bekerja di pemerintahan, beliau selalu terdepan dalam pengkhidmatan kepada jemaat. Setelah selesai bekerja, beliau langsung datang ke kantor jemaat dan melaksanakan tugas-tugas jemaat. Setiap tahun beliau secara khusus menyisakan masa cuti untuk Jalsah Salanah UK. Pada saat masih berdinas, dikarenakan statusnya sebagai Ahmadi, beliau ditempatkan di daerah yang sangat jauh, daerah Ismail Khan, dan Perdana Menteri pada waktu itu Bhutto Sahib mengatakan jangan tempatkan ia lagi di Islamabad. Namun Allah Ta'ala menurunkan karunia-Nya, kemudian beliau ditugaskan kembali di Islamabad dan dari sana beliau juga mendapatkan taufik pergi ke berbagai negara sebagai delegasi pemerintah. Semoga Allah Ta'ala memberikan rahmat dan ampunannya kepada beliau. Jenazah selanjutnya adalah pensiunan Brigadir Muhammad Latif Sahib yang merupakan mantan Amir Daerah Rawalpindi. Beliau wafat pada 28 Februari di usia 70 tahun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Brigadir Latif Sahib bersama dengan ayahanda beliau menerima Ahmadiyah sekitar tahun 55. Ayahanda Brigadir Sahib wafat pada tahun 2000. Setelah itu dalam keluarga hanya Brigadir Sahib sendiri yang Ahmadi, yakni selain dari anak-anak beliau. Beliau memiliki satu istri, dua putra dan dua putri. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada anak-anak beliau untuk dapat mengikuti jejak langkah beliau. Pada tahun 2000 setelah pensiun, beliau mengkhususkan seluruh waktunya untuk mengkhidmati jemaat. Beliau pernah menjabat sebagai Sekretaris Umur Ammah dan Naib Amir Daerah Rawalpindi. Dari 2019 hingga 2021, beliau mendapatkan taufik berkhidmat sebagai Amir Daerah Rawalpindi. Beliau mendapatkan taufik mengkhidmati jemaat kurang lebih 20 tahun. Beliau seorang yang penuh simpati, memperhatikan orang-orang miskin, melaksanakan pengkhidmatan terhadap jemaat dengan menganggapnya sebagai karunia ilahi, dan menasihatkan hal ini juga kepada anak-anaknya. Di masa sakitnya yang terakhir pun, kapan saja ada undangan dari pengurus pusat, beliau segera berangkat dan tidak pernah menolak. Semoga Allah Ta'ala memberikan rahmat dan ampunannya kepada beliau. Jenazah selanjutnya yang terhormat Konok Beg Omar Bekov Sahib, seorang Ahmadi dari Kyrgyzstan. Beliau wafat pada 22 Februari di usia 67 tahun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ilyas Kubatov Sahib, Amir Nasional Kyrgyzstan, menulis bahwa saya menjalin hubungan dengan yang terhormat
Konok Beg Sahib sejak lebih dari 15 tahun. Almarhum adalah salah satu Ahmadi awalin di Kyrgyzstan. Almarhum menerima Ahmadiyah pada tahun 2000. Almarhum adalah seorang Ahmadi yang sangat mukhlis dan setia, selalu ikut serta dalam program-program jemaat dan ikut serta secara dawam dalam candah-candah jemaat dan pengorbanan-pengorbanan harta lainnya, dan melunasi perjanjiannya tepat waktu. Beliau melaksanakan salat 5 waktu dengan tepat waktu dan melaksanakan tahajud secara dawam. Di masa Uni Soviet pada masa mudanya, almarhum mendapatkan jabatan-jabatan penting di organisasi-organisasi besar dan kantor-kantor bisnis, dan semua orang sangat memuji beliau dikarenakan kejujuran, kebaikan akhlak, dan kerja keras beliau. Di tahun-tahun terakhir masa hidupnya, ketika tidak ada pekerjaan yang beliau lakukan, beliau berjualan buku, khususnya buku-buku Islami. Sebelum adanya pembatasan kegiatan-kegiatan keagamaan jemaat di Kyrgyzstan, beliau secara rutin membagikan buku-buku jemaat dan terjemahan Al-Quran jemaat kepada orang-orang. Melalui tablignya, beliau menyampaikan pesan Ahmadiyah kepada banyak orang. Almarhum meninggalkan seorang istri dan putra berusia 7 tahun. Ini adalah istri kedua beliau. Istri yang pertama telah bercerai dengan beliau. Dari istri pertama pun beliau mempunyai anak yang kemungkinan bukan Ahmadi. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada mereka untuk dapat menerima Ahmadiyah. Semoga Allah Ta'ala memberikan ampunan dan rahmatnya kepada beliau. Mubalik Sahib menulis, ketika terjemahan Al-Quran bahasa Rusia diterbitkan, beliau menandai beberapa kekeliruan. Lalu saya mengatakan, kalau begitu mohon Tuan baca secara keseluruhan dan berikan tanda. Lalu beliau membaca seluruh Al-Quran beserta terjemahannya hanya dalam waktu 10-15 hari dan menandai kekeliruan-kekeliruannya. Mubalik Sahib menulis bahwa untuk melaksanakan salat, beliau melakukan wurdu dengan penuh perhatian dan timbul rasa iri ketika melihat beliau melaksanakan salat. Yang terhormat Izgen Bev Arthur Sahib menuturkan, faktanya Konok Beg Sahib lah yang telah menyampaikan pesan Ahmadiyah kepada saya. Kapanpun saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan, beliau memberikan jawaban yang membuat saya terheran-heran. Dan jawaban-jawaban beliau penuh dengan mantik, akal, dan hikmah. Yang terhormat Konok Beg Sahib adalah sosok yang berakhlak luhur, penyabar, dan lemah lembut. Dikarenakan akhlak dan keistimewaan-keistimewaan beliaulah saya masuk ke dalam jemaat. Ketika saya menghimbau untuk melaksanakan puasa nafal secara dawam dan banyak berdoa, maka beliau melaksanakan puasa pada hari Senin dan juga Kamis. Lalu dikatakan kepada beliau supaya dalam seminggu berpuasa sehari saja. Beliau mengatakan, saya berpuasa pada hari Senin dan juga pada hari Kamis, supaya saya menjadi orang yang mengucapkan labbaik atas setiap keseruan khilafat. Beliau seorang yang mencintai khilafat, menyimak khutbah huzur, khutbah Jumat secara rutin dan bahasa Rusia. Seorang yang sangat rendah hati, berakhlak baik, dan sebagaimana telah disampaikan, beliau biasa melakukan dawat ilallah dengan senang hati. Semoga Allah telah memberikan rahmat dan ampunannya kepada beliau, meninggikan derajat semua almarhum, dan meneruskan kebaikan-kebaikan mereka pada anak-anak keturunan mereka. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر